Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah ceritian yang diambil dari Facebook dari tulisannya Diki, sebuah kisah yang berjudul Pasar Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas, itu kayaknya ada pasar malam ramai banget. Mampir sebentar ya, popoknya Alia habis, ucapku pada Mas Amri. Emang di pasar malam ada yang jualan popok bayi? Ya kita cari dulu mas, siapa tahu ada. Beruntung di tempat yang jauh dari keramaian, jam segini ada pasar malam. Kalau tidak bisa kerepotan sendiri, karena banyak kebutuhan yang lupa dibeli. Apalagi kami ingin mengunjungi ibu mertua yang sedang sakit, rasanya tidak etis jika datang dengan tangan kosong. Berangkat dari rumah sangat terburu-buru, jadi nggak kepikiran untuk beli sesuatu. Tumben ada pasar malam di tempat ini. Mas Amri terheran-heran, pandangannya menatap keluar. Mungkin karena sudah 3 tahun kamu nggak pulang kampung mas, jadi nggak tahu perkembangan daerah sini. Mas Amri menghentikan mobil pick up di pinggir jalan tepat di bawah pohon rindang, hanya berjarak sekitar 10 meteran dari pintu gerbang pasar malam. Cahaya lampu-lampu yang begitu terang masuk menembus kaca. Mas, aku titip Alia, lagi tidur dia, kasihan kalau aku bawa masuk pasar. Tunggu sebentar, jangan keluar dulu, ada yang aneh dari pasar malam ini. Jangan bercanda deh mas, kita sedang buru-buru, kasihan ibu lagi sakit di rumah tinggal sendirian. 2 tahun lalu ibu mertua tinggal dengan Tasya, adiknya Mas Amri. Tetapi setelah Tasya menikah dan ikut suaminya, beliau tinggal sendiri. Sementara bapak mertua sudah lama meninggal dunia, bahkan sebelum aku dan Mas Amri menikah. Sempat beberapa kali aku mengajak ibu mertua untuk tinggal bersama kami di kota, meski masih ngontrak tapi rumahnya cukup luas. Beliau menolak, katanya tidak ingin mengganggu kehidupan anak-anaknya. Rasanya aneh, di tempat yang sepi jauh dari pemukiman, kok ada pasar malam, tidak masuk akal. Jelas Mas Amri. Mulai deh teori horornya. Kebanyakan nonton film horor sih. Sudahlah mas, kita nggak punya banyak waktu lagi. Aku membuka pintu mobil, melangkah keluar. Terlihat wahana-wahana yang tinggi dengan lampu menyala warna-warni. Rasanya sudah lama tidak pernah ke pasar malam. Terakhir kali 1 tahun yang lalu. Sayang, tunggu. Mas Amri menyusul keluar menggendong Alia. Ada apa lagi sih mas? Tunggu di dalam mobil saja. Kasihan itu, Alia masih tidur. Kalau mau sesuatu tinggal bilang, ntar aku beliin, ucapku sembari memeriksa isi dompet. Gak bisa, kalau kamu mau masuk pasar ini, mas harus ikut. Ada kekhawatiran di wajah Mas Amri. Terus Alia gimana? Ya gak apa-apa, biar mas yang gendong. Tapi kalau dia bangun dan nangis, kamu yang tanggung jawab ya mas. Aku sudah capek di perjalanan, gak mau lagi capek nidurin Alia. Kalau begitu mending kamu tunggu di mobil, biar mas saja yang belanja. Tentu saja aku tidak setuju kalau Mas Amri yang belanja, karena sudah sering disuruh belanja hasilnya mengecewakan. Baru saja tadi pagi disuruh beli sayuran dengan uang 100.000, malah semuanya dibeliin kangkung. Di saat kami sedang berdebat, tiba-tiba datang segerombolan motor mengacungkan senjata tajam. Sepertinya mereka rombongan begal. Jangan lari, kalian sudah dikepung. Mas Amri menarik lenganku. Kami berlari menuju pasar malam. Woi, jangan lari. Awas saja, kalau tertangkap kalian akan mati. Kakiku tersandung sesuatu, membuat tubuh ini seketika ambruk di rumputan pinggir jalan. Sinta, Mas Amri menoleh panik. Aku mencoba bangkit sembari menahan rasa sakit. Suara motor terdengar nyaring makin mendekat. Cepat, mereka ada di belakangmu, teriak Mas Amri. Bus. Salah satu dari rombongan motor melempar senjata tajam, beruntung meleset, menancap di batang pohon. Mas Amri menyusul menarik tanganku. Mau lari kemana kalian? Alia dalam gendongan Mas Amri terbangun menangis histeris. Kami berlari memasuki pintu gerbang pasar malam. Rombongan itu berhenti ketakutan, seperti melihat hantu.
hanya satu orang yang nekat mengejar kami. Jangan masuk ke sana. Pekik salah satu dari mereka mencegah temannya. Satu orang yang mengejar kami tidak bisa mengendalikan motornya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Tiba-tiba motor itu melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak wahana yang terbuat dari besi di dekat pintu masuk. Bak! Darah segar menyiprat kemana-mana sampai mengenai bajuku. Tubuh pria itu terbelah menjadi dua, kepalanya menggelinding ke arahku. Anak kecil yang berada di atas wahana tinggi berhamburan melompat dengan beringas. Mereka merebut serpihan daging begal yang sudah hancur berkeping-keping, bahkan sampai menjilati darah yang tercacar di tanah. Minggir! Bocah botak mendorong tubuhku. Dengan cepat mengambil potongan kepala begal, lalu memasukkannya ke dalam karung, kemudian pergi begitu saja. Sinta! Teriak Mas Amri. Tubuhku sempoyongan. Kepala rasanya pusing dan perut mual tidak karuan. Keadaan tidak lazim di depan mata seperti mimpi. Sayang, kamu gak apa-apa? Mas Amri memegangi pundakku dari belakang. Jangan pikirkan aku, Mas. Tolong jaga Alia dengan baik. Saking tidak kuatnya untuk berdiri, tangan ini sampai berpegangan pada tiang besi ayunan. Sebaiknya kita kembali ke mobil sekarang, ucap Mas Amri. Tiba-tiba semua lampu padam. Keadaan sekitar berubah menjadi gelap gulita. Sampai aku tidak bisa melihat Mas Amri, hanya cahaya lampu motor rombongan begal yang masih menyala, itu pun jaraknya sangat jauh. Ayo, cepat pergi. Pekik mereka ketakutan. Tiang ayunan yang tadi sempat kupegang kenapa berubah, seperti memiliki sisik dan terasa dingin. Mas Amri. Tenang, Mas ada di sini. Mas Amri menepuk pundakku dari belakang. Lampu menyala kembali. Anehnya tidak terlihat satu orang pun di sini. Barang-barang seperti baju dan mainan anak masih lengkap tapi tidak dengan penjualnya. Kemana perginya para pedagang, Mas? Entahlah, sebaiknya kita kembali ke mobil sekarang. Kami berjalan keluar gerbang meninggalkan pasar malam. Aneh tapi nyata, tidak ada seorang pun di sini. Bahkan tukang parkir yang sebelumnya duduk di pinggir jalan tidak terlihat lagi. Dengan tangan gemeteran aku masuk ke dalam mobil. Beruntung rombongan begal sudah pergi, jadi kami aman. Mas Amri mulai mengendarai mobil, melaju pelan melewati pasar malam yang terasa sepi. Dari kaca mobil, aku berusaha mencari keberadaan tukang parkir, tapi tidak menemukan siapapun. Tunggu sebentar, Mas. Itu seperti Bu Dewarti. Mana gak ada orang? Mungkin kamu salah lihat. Aku gak salah lihat, Mas. Itu Bu Dewarti masuk ke pasar malam. Bu Dewarti adalah budenya Mas Amri yang tinggal satu kampung dengan ibu mertua. Tapi kenapa malam-malam begini ada di sini? Sudahlah, sebaiknya kamu tenangkan pikiran. Jangan lagi berpikir macam-macam. Lupakan semua kejadian barusan. Anggap tidak terjadi apa-apa. Mobil melaju membelah jalanan tanah merah berlubang. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Mungkin karena sudah tengah malam. Aku melihat keluar. Masih teringat jelas kejadian mengerikan barusan. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya sampailah kami di kampungnya ibu mertua. Ini bukan pertama kali aku kesini, jadi tidak asing lagi dengan rumah tembok bercat biru. Meski sekarang warnanya sudah pudar, ya wajar sudah lama. Terakhir kali kesini 3 tahun yang lalu. Ayo turun. Alia mana, Mas? Tanyaku panik. Ini ada di sebelahku. Aku mengelus dada lega. Mungkin karena terlalu banyak pikiran, sampai nggak lihat kalau Alia ada di samping Mas Amri. Rumah ibu mertua terlihat ramai. Banyak warga yang tengah duduk di teras depan, kebanyakan bapak-bapak. Aku keluar dari mobil menggendong Alia. Bapak-bapak yang tengah asik ngobrol seketika berhenti. Mereka melihat ke arahku dengan tatapan aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sampean siapa? Mereka menatapku ketakutan. Matanya berusaha menghindar. Bahkan yang duduk di dekat pintu memalingkan pandangan ke arah lain. Saya Sinta, menantunya Bu Mijem. Oh, istrinya Amri ya? Iya, Pak. Dua wanita parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya tidak asing. Astagfirullah, ada apa dengan bajumu? Tanya wanita parubaya yang badannya lebih gendut. Aku bingung mau menjawab apa. Kalaupun diceritakan mereka belum tentu percaya. Alhamdulillah sampean datang juga, Cahayu. Pertanyaan Mbok Genuk tidak perlu dijawab. Ayo masuk. Ajak wanita parubaya yang badannya lebih kurus dengan rambut panjang sebahu. Aku ingat sekarang, mereka berdua adalah Mbok Genuk dan Bu Welas, tetangga samping rumah. Oh ya, mana suamimu, Cahayu? Tanya Bu Welas. Aku menoleh ke kanan kiri mencari keberadaan Mas Amri, tapi tidak ada. Di dalam mobil pun tampak kosong.
Tadi kami turun dari mobil bersama, Bu. Mungkin Mas Amri lagi buang air kecil. Tapi saya lihat sampean turun sendirian dari mobil, tidak ada orang lain, sahut lelaki parubaya yang duduk di dekat pot bunga. Aku terdiam bingung. Apa betul aku turun dari mobil sendirian? Tapi yang nyetir mobil siapa kalau bukan Mas Amri? Itu apa yang kamu bawa? Ini Alia, anak kami yang baru lahir 2 bulan kemarin. Tapi itu rumput, bukan bayi, sahut Mbok Genuk. Aku yang kaget melempar buntalan rumput ke pelataran rumah. Cerita beralih ke sudut pandang Amri. Begitu lampu menyala, aku sudah berada di tengah-tengah pasar. Aneh sekali, padahal sebelumnya berada di dekat pintu masuk. Mataku langsung mencari keberadaan Sinta di antara ramainya pengunjung yang berlalu lalang. Yang sayang anak, Mas bonekanya, panggil penjual mainan. Namun tidak aku pedulikan. Alia dalam gendongan terus saja menangis, membuatku semakin khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Sinta. Aku berjalan melewati beberapa orang dengan waspada, takutnya mereka memiliki sifat yang sama dengan bocah-bocah yang terjun dari wahana dan mengambil serpihan daging manusia. Mas, anaknya cantik sekali, umur berapa? Tanya wanita muda dengan rambut dikepang. Di pinggulnya banyak selendang warna-warni dengan bawahan kain jarik. Sekitar 2 bulanan, jawabku sembari mencari keberadaan Sinta. Boleh nggak saya gendong sebentar? Maaf ya Mbak, saya sedang buru-buru. Aku meninggalkan wanita muda itu, tapi dia tidak menyerah begitu saja, terus mengikuti dari belakang. Entah mengapa aku merasa dia punya niat yang tidak baik. Dari cara bicaranya memang sopan dan lemah lembut, tapi aku tidak bisa percaya begitu saja dengan orang asing. Adik cantik, mau kalung ini enggak? Dia menggoyangkan liontin di depan wajah anakku Alia, seketika berhenti menangis. Boleh ya Mas, saya gendong dedek bayinya sebentar. Kan sudah saya bilang Mbak, tidak bisa, tolong pengertiannya, ucapku dengan sedikit penekanan. Beberapa pedagang tampak menghentikan aktivitasnya, menatap ke arahku dengan mata melotot. Entah mengapa mereka sampai semarah itu, padahal aku tidak berbuat macam-macam di sini. Selama ini, aku tidak pernah ditolak oleh siapapun, berani-beraninya sampai menolak permintaanku. Tidak ingin masalah menjadi panjang, aku melangkah pergi. Anehnya setiap orang yang kulewati menatap dengan tatapan yang sama seperti wanita muda itu. Matanya melotot seakan-akan mau melompat keluar. Meski sangat aneh, tidak aku ambil pusing. Yang terpenting, sekarang aku harus menemukan Sinta. Biar bagaimanapun, keselamatan keluargaku yang paling utama. Aku terus mencari keberadaan Sinta hingga langkah ini terhenti ketika melihat wanita parubaya yang wajahnya tidak asing. Itu seperti Bu Dewarti. Kenapa ada di sini tengah malam begini? Katanya sedang sakit. Beliau berjalan ke arah tenda putih yang berjajar di ujung pasar malam. Tidak mau kehilangan jejak, aku mengikuti dari belakang. Mau kemana? 2 orang berbadan tinggi besar berdiri menghadang. Mau masuk ke sana, siapa tahu ada barang yang saya butuhkan. Tidak boleh, itu ruangan khusus tamunya Ndoro Juragan. Oh begitu, ya sudah, saya mau cari barang keperluan di tempat lain, sahutku berlalu pergi. Sejujurnya aku masih penasaran apa benar wanita parubaya tadi Bu Dewarti. Kalau dari bentuk tubuhnya sih mirip. Pasti salah lihat. Bu Dewarti sedang sakit, gak mungkin ada di tempat seperti ini. Sebaiknya aku keluar dari pasar malam ini. Siapa tahu Sinta sudah menunggu di mobil. Anehnya setelah muter-muter beberapa kali, tidak aku temukan jalan keluar dan selalu kembali ke tempat yang sama, yaitu tempat mainan anak yang sebelumnya aku lewati. Maaf Pak, numpang nanya, di mana jalan keluarnya ya? Bapak penjual mainan yang sebelumnya ramah, kini tampak cuek seperti tidak ingin menanggapi pertanyaanku, malah menatap dengan sinis. Sampean mau tahu jalan keluarnya? Aku menoleh ke sumber suara. Wanita muda dengan rambut dikepang berdiri dengan wajah datar. Iya Mbak, maafkan sikap saya sebelumnya jika tidak sopan. Tidak apa-apa Mas, saya bisa memahami perasaan sampean sebagai bapak. Kalau mau tahu, jalan keluarnya tidak gratis. Apa syaratnya? Menginaplah di rumahku 1 malam saja. Aku berdiri dengan perasaan bimbang. Kalau mengikuti syaratnya bagaimana dengan Sinta? Pasti dia sekarang sedang khawatir mencari keberadaanku dan Alia. Lagi pula wanita muda ini belum tentu bisa dipercaya. Jangan banyak berpikir, sampean tahu tidak ini pasar apa? Pasar malam? Iya, tapi bukan pasar malam sembarangan.
ini pasar setan. Kalau manusia berada di sini lebih dari 24 jam, akan jadi santapan mereka. Wanita di depanku menunjuk semua orang. Apa benar yang dikatakan? Tapi kalau melihat kejadian sebelumnya, memang banyak anak kecil yang merebut serpihan daging manusia. Sepertinya benar. Ya sudah, saya setuju, ikut Mbak. Tapi ada satu permintaan, tolong carikan keberadaan Sinta istri saya. Itu masalah gampang, sekarang Mas ikut saya. Wanita itu berjalan menuju tenda putih yang sebelumnya ingin kumasuki, tapi dilarang oleh 2 penjaga. Kali ini 2 penjaga itu menundukkan kepala, tidak berani menatapku saat berjalan di belakang wanita muda dengan rambut panjang dikepang. Tunggu di sini sebentar. Aku duduk di kursi kayu yang sudah disediakan. Dari tenda sebelah terdengar suara yang tidak asing, seperti suara Budewarti. Bagaimana Ndoro Juragan? Uang gaib saya kapan cair? Seperti biasa, tunggu sampai korban meninggal dulu, baru bisa cair. Jawab seorang lelaki. Emang gak bisa dipercepat, soalnya saya banyak kebutuhan mendadak. Siapa nama tumbal yang kau ajukan kemarin? Tanya lelaki yang entah siapa karena aku tidak bisa melihatnya. Namanya Mijem, adik ipar saya. Tubuh ini tersentak kaget mendengarnya karena Mijem adalah nama ibuku yang sekarang tengah sakit. Wajah pengunjung dan penjual di pasar ini perlahan berubah seperti mayat yang sudah lama dikubur. Terlihat tulang tengkoraknya. Mas, ayo kita pergi sekarang sebelum terlambat, ucap wanita muda dengan rambut dikepang yang sudah berdiri di belakangku. Aku berdiri dengan buru-buru, tapi kaki ini gak beranjak pergi. Masih penasaran dengan apa yang dilakukan Budewarti selanjutnya. Tunggu apa lagi Mas, ayo, ajak wanita muda itu. Sebentar, aku mau tanya, tenda sebelah ini tempat apa ya? Semakin sedikit sampean tahu, semakin baik. Dia melangkah lebih dulu, seperti tidak suka saat aku menanyakan perihal tenda putih yang tertutup rapat pintunya. Jujur ini sangat mencurigakan. Tidak mau ketinggalan, aku segera menyusul setengah berlari karena takut Alia yang sudah tertidur pulas dalam gendongan terbangun lagi. Oh ya, namaku Mihana. Siapa nama sampean? Aku Amri. Apakah rumahmu jauh dari pasar ini? Tidak, itu rumahku di sana. Mihana menunjuk rumah bercat putih yang memiliki 3 tingkat. Dari balkon terlihat lampu warna biru menyala terang. Kami melewati jalan kecil yang di sampingnya ada 2 parit dialiri air. Suara kodok terdengar nyaring, sepertinya akan segera turun hujan. Perasaanku masih tidak tenang, memikirkan obrolan Budewarti dengan lelaki dalam tenda tadi. Rasanya tidak mungkin wanita itu Budewarti. Berkali-kali hati ini menyangkal, tapi nyatanya suara dan wajah wanita itu sangat mirip dengan Budewarti. Apalagi korban yang dia sebutkan namanya sama persis dengan ibu. Mas Amri, jangan melamun. Ayo, ajak Mihana. Aku kembali berjalan dengan perasaan tidak karuan. Kalau benar semua yang diucapkan Budewarti tentang rencananya menumbalkan ibu, ini tidak bisa dibiarkan. Maaf, sepertinya saya harus kembali. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Jangan kembali ke sana sekarang. Sampai lihat sendiri, orang-orang di pasar malam itu wajahnya sudah mulai berubah. Ya, tapi saya tidak bisa tinggal diam jika orang yang saya sayangi akan dijadikan tumbal. Jangan egois, pikirkan juga keselamatan anak sampean. Aku terdiam sejenak. Yang Mihana katakan ada benarnya. Keselamatan Alia juga tidak kalah penting. Kalau memang Mas mau kembali ke sana silakan, tapi saran saya jangan, karena kalau mereka sudah berubah total, akan menyerang siapapun tanpa ampun, kecuali dalam lindungan Ndoro Juragan. Siapa itu Ndoro Juragan? Dia adalah pemilik pasar malam itu. Aku baru sadar ternyata sekarang sudah berada di luar pasar malam. Tapi tempat ini terlihat lebih misterius, bukan seperti dunia yang ku kenal. Pohon-pohon di sini daunnya tidak ada yang bergerak, padahal angin malam ini berembus cukup kencang. Sebenarnya, di mana kita sekarang? Tenang, ini duniaku yang aman. Sesuai perjanjian, jika ingin tahu jalan pulang, menginaplah di rumahku 1 malam. Sebentar, aku penasaran dengan Ndoro Juragan. Apakah benar dia bisa memberikan uang gaib pada manusia yang memberikan tumbal? Ndoro Juragan memang akan memberikan uang kepada siapapun yang memberinya tumbal, dengan beberapa persyaratan tentunya. Jika tidak memenuhi target yang diinginkan, maka nyawa penerima uanglah yang akan dijadikan pengganti tumbal.
jelas Mihana. Berarti benar, Bude Warti ingin menjadikan ibu tumbal. Semuanya jadi masuk akal. Jika diingat-ingat, Bude Warti memang sangat membenci ibu. Semua berawal ketika bapak meninggal dunia. Bude Warti ingin meminta hak tanah atas adiknya, tapi ibu tidak mau memberikan sepersen pun. Jika sampean ingin menyelamatkan seseorang, pergilah sekarang. Jangan sampai lewat jam 3 pagi. Alia biar saya yang jaga. Aku menatapnya ragu. Apa benar Mihana bisa dipercaya? Kalau dari bentuk fisiknya sih tidak berubah sama sekali. Berbeda dengan para pengunjung dan penjual pasar malam itu. Kenapa? Mas masih belum percaya dengan saya? Bukan begitu. Sebaiknya Alia ikut bersama saya supaya dia tetap nyaman. Ya sudah, saya tidak bisa memaksa. Pergilah sekarang. Aku meninggalkan Mihana, bergegas menuju pasar malam yang sudah berubah mencekam. Beberapa lampu sudah padam. Yang lebih aneh lagi, seluruh barang dagangan seperti diacak-acak berantakan. Bahkan wahana yang tinggi sampai terguling. Aku berjalan pelan melewati lampu yang berkedip-kedip seperti konslet. Tiba-tiba rombongan manusia dengan wajah yang tinggal tulangnya saja menyerang begitu anarkis. Dengan panik aku berlari sembari menghindar. Beberapa orang yang melompat beringas, lompatan mereka sangat jauh, tidak seperti manusia pada umumnya. Kakiku terantuk besi, hingga membuat tubuh ini sedikit oleng. Beberapa manusia mengerikan menyeringai. Aku segera bangkit sembari menahan rasa ngilu. Berlari melewati besi-besi wahana yang sudah roboh. Duk. Tubuhku terpental akibat menabrak sesuatu yang tiba-tiba muncul di depan. Alia terlepas dari gendongan. Sekarang beralih ke sudut pandang Sinta. Aku yang kaget melempar buntelan rumput ke pelataran rumah. Sekujur tubuh ini rasanya merinding. Masih tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Bisa-bisanya Alia berubah menjadi rumput. Tenangkan dirimu, Cak Ayu. Ayo kita ngobrol di dalam. Bu Welas mengajakku masuk lewat pintu belakang. Aku terduduk di kursi panjang yang ada di dapur. Mulut ini terasa keluh, tidak bisa berkata-kata. Bu Welas menyodorkan segelas air putih di meja. Beliau nampak tenang, seperti sudah terbiasa menghadapi orang kebingungan sepertiku. Berbeda dengan Mbok Genuk yang tegang dan panik. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu berantem sama Amri ya? Sampean ini ada-ada saja. Biarkan Duk Sinta selesai minum dulu, supaya pikirannya sedikit tenang. Aku meminum air putih pemberian Bu Welas, perlahan mulai bisa mengatur nafas yang sebelumnya tidak stabil. Tidak usah buru-buru, tenangin dirimu dulu, ucap Bu Welas dengan seulas senyum. Setelah meminum habis air dalam gelas, aku mulai menceritakan semuanya pada mereka. Mbok Genuk tampak biasa saja, seperti tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Berbeda dengan Bu Welas yang tersentak kaget. Pasar yang sampean masuk itu pasar gaib, Cak Ayu. Tempat orang-orang yang ingin cepat kaya menukar nyawa orang lain dengan harta. Jadi maksudnya itu pasar gaib yang sempat heboh 3 pekan terakhir? Tanya Mbok Genuk yang kini ikut kaget. Iya Mbok, kemungkinan besar Amri dan anaknya Duk Sinta tertinggal di sana, jawab Bu Welas. Pasar gaib. Mendengar namanya saja tubuh ini merinding. Apalagi kalau sampai terjebak di sana, aku tidak bisa membayangkan nasib Mas Amri dan Alia. Terus bagaimana dengan Mas Amri dan anakku, Bu? Apa mereka bisa keluar dari sana? Saya tidak tahu, Nduk. Yang jelas kita harus jemput ke sana bersama orang pintar sebelum semuanya terlambat. Tapi siapa? Di kampung kita tidak ada lagi orang yang tahu dunia semacam itu. Mbah Karsim sudah meninggal dunia, sahut Mbok Genuk. Tiba-tiba warga yang duduk di teras depan berlarian menyelamatkan diri, seperti ada bahaya yang datang. Tapi entah apa. Tutup pintu depan, teriak salah satu warga yang berlari lewat samping rumah. Kami bertiga pergi mengecek ke depan. Ternyata sudah banyak tawon sebesar kucing dewasa berterbangan menyerang satu warga yang sudah tergeletak tidak berdaya. Sementara warga lain yang sudah pergi menyelamatkan diri masing-masing. Astagfirullah, ayo cepat tutup pintunya. Tunggu, mungkin yang kalian lihat di sana ada banyak tawon besar. Tapi saya tidak mudah ditipu oleh makhluk kiriman, ujar Bu Welas yang tampak tenang. Maksudmu apa, Bu Welas? Kita harus cepat menutup pintu agar tawon besar itu tidak masuk ke rumah, sahut Mbok Genuk, panik bukan main. Itu hanya pengalian, sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita harus periksa keadaan Mijem. Bisa jadi dia target yang sebenarnya. Bu Welas berlari ke dalam.
Aku berdiri ketakutan, memandangi tawon yang berterbangan di teras. Benar kata Bulas, semakin lama dipandang, tawon itu menghilang dengan sendirinya. Sementara satu warga yang tergeletak terlihat baik-baik saja, tidak mengalami perubahan pada tubuhnya, padahal berkali-kali disengat tawon. "Apa yang kamu lihat? Ayo cepat tutup pintunya," perintah Mbok Genuk. "Coba sampean perhatikan baik-baik, apakah ada tawon di sana?" Mbok Genuk melihat ke teras dengan lebih teliti lagi, tapi ekspresi beliau tetap sama, masih ketakutan. Sepertinya belum bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Aku menyusul Bulas, meninggalkan Mbok Genuk yang masih kebingungan di ruang tamu. "Astagfirullah." Bulas terpental keluar dari pintu kamar. Aku mengelus dada karena kaget. "Ada yang ingin menumbalkan ibu mertuamu. Cepat ambilkan garam di dapur," perintah Bulas. Sebelum pergi, aku sempat melihat ke dalam kamar karena hordeng yang menutupi pintu terbuka. Terlihat makhluk botak dengan duri-duri tajam di tengah punggungnya berdiri menatap ibu mertua yang sedang terbaring. Wajah makhluk itu tinggal tulang, mirip dengan tengkorak. Aku mengambil garam di dapur dengan buru-buru kembali. "Ini Bu, garamnya." Bulas mengambil garam dari tanganku, kemudian dia masuk menghampiri makhluk botak yang tengah berdiri menatap ibu mertua, seperti ingin mengambil sesuatu. "Pergilah sekarang, sebelum garam ini aku bacakan mantra," ancam Bulas. Makhluk itu menoleh memperlihatkan giginya yang runcing dengan mata merah menyala. "Ampun, saya diperintahkan oleh Ndoro Juragan untuk mengambil tumbal yang sudah dijanjikan oleh seseorang." "Sampaikan kepada Ndoro Juragan kalau tumbal yang dimaksud oleh orang itu belum layak karena korban tidak pernah menikmati uang gaib pemberiannya." "Baiklah, akan kusampaikan. Tapi jika korban ini ternyata sudah menikmati uang gaib, aku akan kembali untuk mengambil nyawanya," ucap makhluk itu sebelum menghilang di pojok ruangan. Bulas bergegas masuk memeriksa keadaan ibu mertua yang terbaring lemas. Di jidatnya ada kain kecil yang menempel seperti habis dikompres. "Sayang, keluarlah." Aku menoleh ke jendela kaca. Terlihat Mas Amri melambaikan tangan sembari menggendong Alia. "Mas Amri." Aku berlari menuju pintu belakang. "Cahayu, jangan keluar, itu bukan Amri," teriak Bulas. Benar saja, ketika aku menghentikan langkah, sosok Mas Amri sudah menghilang dari balik jendela kaca. Beruntung belum keluar. Kalau sampai keluar, mungkin makhluk yang menyerupai Mas Amri akan membawaku pergi. "Kemarilah Cahayu," panggil Bulas. Aku memutar arah kembali ke kamar ibu mertua. Mbok Genuk yang baru datang terlihat bingung dengan bercak kaki aneh yang menempel di keramik. "Apa yang sebenarnya terjadi? Itu bekas kaki apa, Bulas?" tanya Mbok Genuk. "Itu bekas kaki makhluk kiriman dari pasar gaib. Sampean bisa jaga di sini tidak, Mbok? Saya dan Dok Sinta harus pergi menyelamatkan Amri dan Alia karena mereka sedang dalam bahaya." "Sebenarnya bisa saja saya mau menjaga Mijem, tapi kalau nanti makhluk itu kembali bagaimana?" Mbok Genuk terlihat ketakutan. Bulas mengembuskan nafas ringan, kemudian bangkit dari ranjang, menghampiri Mbok Genuk yang berdiri di tengah-tengah pintu kamar. "Tenang saja, saya dan Dok Sinta akan membuat makhluk itu tidak kembali lagi. Pasti seseorang yang ingin menumbalkan Mijem masih di sana," ujar Bulas meyakinkan Mbok Genuk. "Baiklah Bulas, saya percaya sama sampean. Hati-hati di jalan." Bulas memeluk tubuh Mbok Genuk sebentar sebelum kami keluar dari rumah. Beberapa warga yang lain berdatangan, berdiri di halaman depan melihat kami dengan tatapan khawatir. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bulas?" tanya seorang lelaki kurus memakai baju partai. "Nanti saya jelaskan setelah pulang, Pak RT. Maaf, kami sedang buru-buru." Bulas menarik tanganku melewati kumpulan warga yang kebingungan. Kami masuk ke mobil pickup yang terparkir di bawah pohon rindang. Bulas duduk di kursi kemudi, dengan cepat tangannya memutar stang mobil. Ternyata beliau sangat lihai menyetir, padahal usianya tidak muda lagi. Aku duduk dengan perasaan cemas. Bibir ini terus berdoa untuk keselamatan Mas Amri dan Alia. "Awas Bu!" Sekelebat bayangan hitam terbang melintas depan mobil. Bentuknya mirip kelelawar berukuran besar, cukup mengganggu pandanganku. Bulas tidak terpengaruh dengan gangguan tersebut. Beliau tetap fokus menyetir tanpa oleng sedikit pun. Mungkin kalau orang lain sudah mengalami kecelakaan. "Di mana sampean dan Mas Amri menemukan pasar malam itu?" tanya Bulas. "Masih jauh, nanti kalau sudah sampai akan saya beritahukan tempatnya, Bu." Mobil melaju dengan cepat membelah jalanan yang sepi.
Tidak ada satupun kendaraan yang lewat jalan ini. Begitu memasuki jalan tanah merah dengan lahan kosong yang ditumbuhi pohon liar, sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Ada aura yang tidak biasa di tempat ini. Berhenti bu, tadi kalau tidak salah, pasar malam itu berada di sana. Aku menunjuk lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Anehnya tempat yang sebelumnya jadi area pasar malam, kini sudah kosong. Bu Ulas menepikan mobil ke pinggir jalan, kemudian turun dengan buru-buru. Aku menyusul dengan perasaan panik yang kian menjadi-jadi. Benar, di sini lokasi pasar malamnya. Iya bu, saya ingat betul dengan pohon dan belokan jalan itu. Aku menunjuk tanda yang masih kuingat. Bu Ulas mengambil sedikit tanah, entah apa yang beliau baca. Tiba-tiba pasar malam yang sebelumnya menghilang terlihat lagi di depan kami. Tapi ada yang aneh, pasar malam ini terlihat berantakan. Wahana-wahana tinggi terguling di tanah. Tidak hanya itu, pakaian dan mainan anak berserakan tidak beraturan, seperti baru terjadi gempa bumi. Sampean tunggu di sini, jangan kemana-mana, biar saya yang masuk mencari Amri. Aku mengangguk dengan perasaan cemas. Semoga Mas Amri dan Alia baik-baik saja. Setelah Bu Ulas masuk ke dalam pasar malam, dari kejauhan aku melihat Mas Amri berlari menggendong Alia, dikejar rombongan manusia berwajah tengkorak mirip zombie. Awas mas, teriakku spontan ketika melihat sosok hitam tinggi besar tiba-tiba muncul menghadang Mas Amri. Benar saja Mas Amri tidak memprediksi munculnya makhluk itu, hingga tubuhnya menabrak dan terpental sampai membuat Alia lepas dari gendongannya. Beruntung Bu Ulas datang tepat waktu, dengan sigap menangkap Alia. Berhenti kalian, kedatanganku ke sini ingin bertemu Doro Juragan, ini penting. Pekik Bu Ulas dengan tegas, tidak takut sedikit pun. Tubuh Mas Amri mendarat di tumpukan baju. Beberapa orang dengan wajah tengkorak berhenti menyerang ketika mendengar teriakan Bu Ulas. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali memerintah kami. Saya hanya manusia biasa, jawab Bu Ulas begitu tenang. Tunggu apa lagi? Dia hanya manusia, ayo serang. Berhenti. Lelaki bertubuh tegap dengan kumis melintir keluar dari salah satu tenda. Dia terlihat sangat berwibawa, sampai tidak ada satupun yang berani bergerak. Menggunakan tangannya, lelaki itu memanggil Bu Ulas. Kembalilah ke tempat masing-masing, dia tamuku. Mereka menghilang di sudut-sudut yang gelap. Pasar yang berantakan kini kembali sunyi. Bu Ulas memberikan Alia pada Mas Amri sebelum akhirnya beliau masuk ke dalam tenda putih. Aku yang melihat dari depan pintu pasar malam merasa lega. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Jangan menoleh, pakik Mas Amri yang menyadari aku berada di depan pintu pasar malam. Beralih ke sudut pandang Amri. Kembalilah ke tempat masing-masing, dia tamuku. Mereka menghilang di sudut-sudut yang gelap. Pasar malam yang berantakan kini kembali sunyi. Aku bangkit dengan lutut memar yang terasa perih. Bu Ulas berjalan mendekat membawa Alia dalam gendongannya. Jaga anakmu dengan baik, cepat keluar dari tempat ini. Ada sesuatu yang harus saya urus. Beliau memberikan Alia kepadaku. Anehnya, anak ini tertidur pulas, sangat nyaman dalam gendongan Bu Ulas. Terima kasih banyak Bu, sampean selama ini sudah banyak membantu keluarga saya. Bu Ulas menoleh sekilas ke arah pintu gerbang pasar malam. Aku melihat Sinta berdiri di sana dengan ekspresi tegang. Istrimu diikuti hantu dari dimensi lain. Jangan sampai dia menoleh jika ditepuk pundaknya, pesan Bu Ulas sebelum beliau masuk ke dalam tenda putih. Aku masih bingung dengan apa yang Bu Ulas katakan, padahal di sana tidak ada makhluk lain, hanya ada istriku Sinta. Mungkin Bu Ulas lebih tahu karena dari dulu beliaulah yang selalu membantu keluargaku menangani hal-hal masalah yang berkaitan dengan hal gaib. Tidak perlu waktu lama, yang diucapkan Bu Ulas ternyata benar. Tiba-tiba muncul lelaki berkulit pucat dengan mata sebesar kelapa menepuk pundak Sinta dari belakang. Jangan menoleh, pakiku sembari berlari menggendong Alia. Sinta tidak tahu akan hal tersebut, refleks menoleh ke belakang. Hanya butuh beberapa detik lelaki itu berhasil menghipnotis Sinta menggunakan tatapan matanya. Ayo, ikut aku, perintah lelaki itu. Sinta yang sudah dalam kendalinya berjalan mengikuti dari belakang. Aku berusaha mengejar tapi kehilangan jejaknya. Mereka berjalan cepat sekali. Sayang, kamu di mana? Panggilku sembari mencari keberadaan Sinta. Dari kejauhan aku melihat cahaya terang. Di sana ada seorang wanita yang berjalan pelan berusaha masuk ke dalam keramaian. Dari bentuk tubuhnya mirip dengan Sinta.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.